Box to Box Media Network. Memberi itu justru membuat kita jadi semakin kaya. Mungkin kalau dihitung secara matematika, itu kalau kita memberi, itu kan berarti kita akan berkurang gitu ya, uang yang kita miliki. Anggap aja misalnya di tangan kita ada 1 juta, tetapi ketika kita misalnya memberikan 100 ribu, itu berarti uang di tangan kita itu berkurang 900 ribu. Tapi ternyata dalam hidup ini tuh ada sebuah hukum alam di mana ketika kita memberi sesuatu, maka kita akan mendapatkan hal tersebut lagi. Bahkan mungkin bisa jadi lebih besar gitu. Jadi kalau kita memberi kebaikan, menebar kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan juga. Kalau misalnya kita melakukan hal yang kurang baik, maka kita juga akan mendapatkan hal yang kurang baik. Dan ternyata salah satu pembelajaran yang penting dalam hidup ini untuk saya itu adalah semakin kita banyak memberi, itu semakin banyak kita menerima. Dulu mungkin saya pernah memiliki mindset di mana satu yang dinamakan scarcity atau keterbatasan atau berkekurangan, di mana saya punya mindset bahwa kalau kita memberi itu berarti kita semakin berkurang gitu. Jadi lebih baik kita jangan kebanyakan memberi, karena kalau semakin banyak memberi itu semakin banyak hal yang kita miliki itu berkurang. Saya menyadari bahwa itu adalah scarcity mindset, ya, keterbatasan. Padahal kalau kita ingin mendapatkan lebih banyak dalam hidup, nah kita harus memiliki mindset keberlimpahan kayak gitu. Dan saya percaya bahwa tidak ada orang yang jatuh miskin karena memberi. Salah satu buku yang menginspirasi saya atau membuka mindset saya itu adalah buku dari Pak Jamil Azaini. Judulnya DNA Sukses kalau nggak salah ya. Itu dulu saya baca ketika saya SMA. Dan itu sangat menginspirasi sekali kayak gitu. Dan ada salah satu konsep yang beliau jelaskan itu tentang energi positif. Jadi semakin kita sering melakukan hal positif, maka kita akan mendapatkan hal positif lainnya dalam hidup. Saya pun langsung mempraktikkan apa yang dijelaskan di dalam buku tersebut. Paling simpel adalah ketika saya berada di rumah dulu ya. Jadi dulu ketika saya masih SMA, ketika berada di rumah, kan ada mbak saya yang bantuin di rumah itu sering kadang pulangnya sore. Dan kadang dia tuh kalau pulang ke rumahnya, itu jalan kaki gitu. Dan itu cukup jauh. Jadi bayangin aja kalau misalnya dia baru selesai kerja jam 2 atau jam 3 siang. Dan setelah itu dia harus pulang ke rumahnya jalan kaki. Atau pergi ke rumah orang lain karena dia juga bantuin di beberapa rumah, itu harus jalan kaki panas-panas. Dan kalau nggak salah waktu itu sempat kondisi beliau itu waktu itu sedang hamil, jadi nggak tega juga ngelihatnya ya. Dan saya merasa wah ini nih tempat saya bisa mempraktekkan apa yang diajarkan dalam buku tadi, untuk bisa berkontribusi, untuk bisa memberikan hal yang baik untuk orang lain kayak gitu. Karena untuk berbagi kan nggak cuma cukup. Dan karena ketika berbagi itu bukan hanya tentang duit ya, kita berbagi tenaga, kita berbagi waktu, itu hal yang bisa kita bagi juga untuk banyak orang. Akhirnya waktu itu saya inisiatif untuk mbak yuk aku anterin yuk naik motor. Jadi saya bonceng gitu ya untuk ke tujuan berikutnya. Dan itu saya merasa cukup sering untuk melakukan waktu itu. Jadi mau pulang, ya udah saya bantuin. Padahal saya nggak dapat apa-apa gitu ya dari mbaknya. Tapi ya bantuin aja gitu ya. Bantuin, nganterin kayak gitu. Dan ya saya merasa banyak hal positif yang saya dapat ketika saya nganterin. Dan saya merasa Tuhan itu memberikan sebaliknya kepada saya itu lebih dari itu. Misalnya dari ketika dulu kelancaran, ketika saya ujian, bisa dapat beasiswa, terus jadi juara basket. Dan itu mungkin salah satunya adalah ketika saya menanam kebaikan dengan mengantar mbak saya itu kayak gitu. Mungkin salah satunya itu bisa jadi Tuhan balesnya dari mungkin beberapa aspek hidup yang lain. Dan itu adalah salah satu pengalaman saya yang saya alami. Dan salah satu yang mungkin saya bisa kontribusi juga ke kehidupan banyak orang itu adalah dari konten-konten seperti ini ya. Membuat konten podcast ini juga salah satu yang kendaraan saya untuk bisa sharing ke teman-teman tentang inspirasi,
tentang pelajaran ataupun pengalaman yang bisa teman-teman dapatkan, teman-teman dengerin untuk diterapkan dalam kehidupan teman-teman kayak gitu. Dan saya merasa bahwa konten seperti ini, membuat podcast ini, saya buatnya sekali dan saya bisa menebar kebaikan berkali-kali. Bahkan ketika tidur pun saya bisa menebar kebaikan. Jadi bikin konten, saya post gitu ya. Ya udah, ketika saya tidur, kalau misalnya teman-teman dengerin tengah malam, juga bisa dapat inspirasi, juga bisa dapat manfaat dari saya. Dan itu berarti saya bisa memberikan manfaat 24 hour kayak gitu. 24 jam saya bisa memberikan manfaat, saya bisa menanam kebaikan. Dan ya saya percaya bahwa hal kebaikan pun juga akan kembali kepada saya. Jadi itu adalah beberapa cara yang saya lakukan untuk bisa menanam kebaikan, sehingga begitu banyak juga kebaikan yang saya terima gitu ya dalam hidup. Dan oh ya, satu lagi, waktu itu saya juga sempet ya giveaway buku saya ya, karena buku saya sudah cukup banyak juga, sudah numpuk juga, dan waktu itu saya juga mau merit dan buku-buku tersebut juga agak sulit gitu untuk masuk ke apartemen kami karena sudah cukup, karena tidak terlalu yang luas banget ya gitu ya. Dan maka dari itu saya memutuskan juga untuk berbagi buku. Di bulan lalu kalau nggak salah, beberapa buku saya giveaway, ya sebenarnya bisa dijual gitu ya, tapi sempat sekali saya coba jual ya gitu, tapi akhirnya saya putuskan udahlah kita giveaway aja, sekalian bisa memberikan manfaat untuk lebih banyak orang gitu, buat teman-teman juga kayak gitu. Akhirnya saya giveaway, dan setelah itu saya masih ingat banget, saya justru mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran, banyak ilmu-ilmu dalam hidup setelah saya giveaway tadi. Saya dapat ilmu tentang storytelling yang sangat membuka pikiran saya, tentang ilmu marketing, tentang ilmu bisnis. Begitu banyak gitu ya pembelajaran-pembelajaran baru. Lalu ketika saya masuk tempat kerja baru, saya juga banyak dapat pembelajaran. Dan ketika saya masuk pun, pas banget perusahaan saya ini juga mau melakukan leadership program untuk para leadernya, untuk bagian direksi dan general manager. Dan karena saya di bidang learning and development juga, saya handle tersebut, saya akan observe di dalam program tersebut, dan di mana saya bisa belajar lebih detail tentang program tersebut gitu. Jadi nggak perlu saya nanti di posisi direksi dulu, GM dulu baru bisa ikut, tapi saya udah bisa ikut duluan. Saya bisa belajar apa yang dipelajari oleh bagian direksi dan GM tentang leadership, bagaimana memimpin, dan itu sangat valuable sekali gitu ya. Dan itu harganya juga ya tidak murah kayak gitu untuk bisa mengikuti tersebut, tapi saya bisa mengikuti program tersebut ya bisa dibilang secara gratis, karena saya harus observe di sana, harus menemani ya, harus memfasilitasi juga program tersebut dari providernya sampai akhirnya bisa berjalan dan selesai dengan optimal. Dan ya itu kadang kalau kita pikir secara logika ya nggak masuk kayak gitu ya, tapi ketika kita melakukannya, kita memberi gitu ya, kita giving kepada orang lain, kebaikan-kebaikan itu akan datang aja gitu. Dan datangnya dari mana? Nah itu tidak terduga gitu. Tuhan tahu yang terbaik buat kita, dan Tuhan akan memberikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita tanam. Jadi tetap tanam kebaikan, tetaplah memberi, tetaplah jadi orang baik, karena Tuhan akan mempersiapkan hal-hal baik kepada kita dengan tepat dan dengan tepat waktu. Jadi tetaplah memberi, tetaplah jadi orang baik. Oke, mungkin itu sharing dari saya pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Kalau kamu ada pertanyaan terkait apapun itu, terkait kehidupan, karir, pengembangan diri, kamu bisa DM saya di Instagram di @andreasbordes. Saya akan bahas pertanyaan kamu di podcast ini. Oke, thank you teman-teman udah mendengarkan. Semoga bisa bermanfaat. Sukses selalu and keep healthy.